yang tidak hadir? Arom. Pada hari ini kita mempelajari pelajaran akidah akhlak tentang akhlak terpuji, teguh pendirian. Ya. Tahukah kalian apa arti akhlak terpuji? Baik. Berarti akhlak terpuji itu akhlak yang baik. Lagi. Ibu harapkan setelah pelajaran ini berlangsung, kalian dapat menjelaskan pengertian sikap teguh pendirian yang diteladani dari kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian menjelaskan sikap ciri-ciri teguh pendirian yang diteladani dari kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Terusnya menyebutkan hikmah sikap teguh pendirian yang diteladani dari kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah Ibu menyampaikan tujuan pelajaran kita hari ini, terusnya kita menyaksikan video pembelajaran tentang teguh pendirian dari kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Ibu harapkan dengan video ini kalian bisa mengambil apa saja yang menjadi teladan dari kisah Nabi Ibrahim ini. Nabi Ibrahim. Ya, kita saksikan sama. Ya, ini kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ketika penduduk kerajaan Babilonia mempunyai kepercayaan menyembah berhala, lahirlah seorang utusan Allah yang bernama Ibrahim. Beliau adalah putra dari Azar yang merupakan keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Ayah Nabi Ibrahim adalah seorang pemahat patung yang cukup terkenal. Saat masih kecil, Nabi Ibrahim membantu menjual patung-patung buatan ayahnya. Karena sering berkeliling menjual patung, Nabi Ibrahim pun bertanya-tanya, "Wahai ayahku, apakah engkau percaya bahwa semua patung yang dibuat ini adalah Tuhan yang pantas?" Namun ayah Nabi Ibrahim tidak mau menjawab dan tetap terus membuat berhala. Kejadian ini terdapat dalam surat Al-An'am ayat 74. Kerajaan Babilonia pada saat itu dipimpin seorang raja yang bernama Namrud bin Kanaan. Pemerintahan yang dijalankannya adalah kekuasaan mutlak yang membuatnya menjadi raja yang kejam. Apapun yang diperintahkannya harus ditaati dan dilaksanakan tanpa ada pertimbangan dari siapapun. Setelah dewasa, Nabi Ibrahim mulai menyebarkan ajaran Allah SWT. Pada suatu hari, Babilonia pada saat itu dipimpin seorang raja yang bernama Namrud bin Kanaan. Pemerintahan yang dijalankannya adalah kekuasaan mutlak yang membuatnya menjadi raja yang kejam. Apapun yang diperintahkannya harus ditaati dan dilaksanakan tanpa ada pertimbangan dari siapapun. Setelah dewasa, Nabi Ibrahim mulai menyebarkan ajaran Allah SWT. Pada suatu hari, semua penduduk merayakan sebuah tradisi tahunan dengan pergi keluar kota untuk berburu. Nabi Ibrahim juga diajak oleh ayahnya. Namun kali ini Nabi Ibrahim menolak dengan alasan sakit. Nabi Ibrahim kemudian pergi untuk menghancurkan patung-patung berhala yang berada di tempat ibadah dengan menggunakan sebuah kapak. Semua patung-patung berhala itu dihancurkan tanpa ada yang tersisa kecuali patung yang paling besar. Nabi Ibrahim lalu meletakkan kapaknya di depan patung tersebut. Ketika para penduduk kembali, mereka sangat terkejut melihat patung sesembahannya hancur berkeping-keping. Mereka akhirnya mencurigai seseorang yang tidak ikut dalam acara perayaan. Dipanggillah Nabi Ibrahim untuk diadili, yang disaksikan oleh seluruh penduduk Babilonia. Dalam keadaan ini, Nabi Ibrahim mulai berdakwah secara terang-terangan.
Dalam pengadilan itu, terjadilah percakapan antara Nabi Ibrahim dan Raja Namrud. Diawali dengan Raja Namrud yang bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Siapakah yang menghancurkan patung-patung ini?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Bukan aku. Patung besar itulah yang menghancurkannya." Raja Namrud dengan geram kembali berkata, "Mana mungkin patung itu bisa bergerak dan memegang sebuah kapak, sedangkan untuk berbicara saja dia tidak mampu." Disinilah kecerdikan Nabi Ibrahim dalam berdakwah. Dengan tegas beliau menjawab, "Jika engkau tahu bahwa patung itu tidak bisa bergerak, bahkan berbicara saja ia tidak mampu, mengapa kalian semua menyembahnya?" Dengan jawaban ini, maka terdiamlah seluruh masyarakat Babilonia termasuk Raja Namrud. Tetapi dengan kekuasaan mutlaknya, Raja Namrud dengan marah memerintahkan prajuritnya untuk membakar Nabi Ibrahim. Dalam keadaan yang demikian, Nabi Ibrahim tetap tenang dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah tiang yang kuat didirikan sebagai tempat Nabi Ibrahim diikat dan dibakar. Setelah kayu sudah siap mengelilingi Nabi Ibrahim, disulutlah kayu itu dengan api atas perintah Raja Namrud. Api itu dengan cepat mulai membesar. Masyarakat Babilonia pun mulai bersukaria melihat Nabi Ibrahim dilahap api. Namun, alangkah terkejutnya para penduduk karena Nabi Ibrahim tidak terbakar. Beliau masih utuh sempurna tanpa adanya luka sedikit pun. Ternyata doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permohonan agar diselamatkan dari api yang besar dan menyala ada dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Maka selamatlah Nabi Ibrahim dari kobaran api yang amat besar, sehingga penduduk menjadi takjub terhadap mujizat Nabi Ibrahim. Mereka kemudian mulai mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak luka sedikit pun meskipun dibakar api. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita untuk percaya terhadap kebesaran Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Setelah kalian menyaksikan video tadi, kita mengadakan diskusi. Itu dibagi menjadi dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk kelompok 1, yaitu keteladanan yang dapat diambil dari kisah Nabi Ibrahim. Jadi kalian sebutkan apa saja, dan kelompok 2 adalah tentang contoh-contoh alat terpuji yang dapat dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang untuk diskusi ini diberi waktu selama 5 menit. Silakan didiskusikan. Nah, sekarang waktunya sudah habis untuk diskusi, jadi kalian harus mempresentasikan tentang diskusinya. Ya, silakan dari kelompok 1. Teladanan yang dapat diambil dari kisah Nabi Ibrahim dan pendirian. Ya, jadi teladanan yang dapat diambil dari kisah Nabi Ibrahim itu yaitu Teguh pendirian. pendirian. Kemudian kelompok 2. Tentang contoh akhlak terpuji yang dapat dilakukan dalam hidup sehari-hari. Nah, contohnya jujur, apa lagi? Udah? Apa? Nah, ya. Dari kisah keteladanan Nabi Ibrahim itu yaitu teguh pendirian. Nah, itu dia itu apa? Nah, kita harus
itulah yang kita pertahankan. Nah, itu namanya teguh pendirian contohnya. Nah, kemudian tadi adalah contoh-contoh akhlak yang terpuji yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim tadi ya. Nah, yaitu anak terpuji, dia tuh sering membantu orang tuanya berjualan patung tadi kan. Ya, kemudian dia pun tidak pernah melukai hati orang tua. Harus taat kepada orang tua kita walaupun dia berbeda pendapat. Nah, dalam kisah tadi yang pertama itu adalah Nabi Ibrahim dibakar oleh api. Siapa yang membakarnya? Yaitu Raja apa? Raja Namrud. Nah, itu ketika di zaman Nabi Ibrahim tadi, yaitu Raja Namrud karena Ibu rasa pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan dengan kita teguh pendirian, kita tidak bisa tergoyahkan oleh apapun, ya. Kemudian kita agar senantiasa berpegang kepada kebenaran.